Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang zat dan perubahannya. Di kelompok kami ada saya Arindah, Lauren, dan Melati. Baiklah, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian zat. Yang kedua, zat dan wujudnya. Yang ketiga, sifat dan zat perubahannya. Yang keempat, unsur dan senyawa sebagai zat tunggal. Yang kelima, campuran di sekitar kita. Yang keenam, metode pemisahan campuran. Selanjutnya yaitu, apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam wujud zat ada 3, yaitu yang pertama, zat padat. Zat padat adalah benda yang volume dan bentuknya selalu tetap. Dan yang kedua, zat cair. Zat cair adalah benda yang volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Dan yang ketiga, zat gas. Zat gas adalah benda yang volume dan bentuknya dapat berubah sesuai wadahnya. Contoh wujud zat yaitu, contoh zat padat yaitu batu, zat cair yaitu air, zat gas yaitu udara. Adapun ciri-ciri wujud zat yaitu zat padat. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap dan tidak mudah dikompresi maupun kaku. Partikel-partikelnya tersusun rapat dan bergetar terus pada tempatnya. Zat cair memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti tempatnya. Partikel-partikelnya lebih longgar daripada zat padat, dan zat gas tidak memiliki bentuk atau volume yang pasti, tetapi jika dibatasi, partikelnya akan menyebar secara bebas. Sifat wujud zat. Sifat zat padat berbentuk tetap dan volume tetap. Sifat zat cair berbentuk berubah sesuai wadah dan volume tetap. Sifat zat gas berbentuk berubah sesuai wadah dan volume berubah sesuai wadah. Masuk ke materi selanjutnya yaitu sifat dan zat perubahannya. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, perubahan sifat fisika. Yang kedua, perubahan sifat kimia. Adapun yang pertama yaitu perubahan sifat fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contoh perubahan fisika adalah es yang mencair, baik dalam bentuk padat maupun cair. Keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Dan yang kedua yaitu perubahan sifat kimia. Perubahan kimia adalah bentuk perubahan pada suatu zat atau bentuk yang menghasilkan sebuah zat baru. Sifat yang dimiliki pada perubahan kimia irreversible, yang berarti tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan wujud zat. Wujud zat dapat berubah ketika menerima kalor atau melepaskan kalor. Zat cair akan mencair jika ia menerima kalor. Zat padat akan menyublim dan zat gas akan menguap. Jika zat cair melepas kalor akan membeku, zat padat akan mengkristal dan zat gas mengembun. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud padat menjadi cair. Peristiwa mencair membutuhkan kalor. Contoh peristiwa mencair adalah lilin yang dibakar. Selanjutnya, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud cair menjadi padat. Peristiwa membeku melepaskan kalor. Contoh peristiwa membeku adalah air yang dimasukkan ke freezer.
Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud cair menjadi gas. Peristiwa menguap membutuhkan kalor. Contoh peristiwa menguap adalah air yang direbus lama-kelamaan akan berkurang karena menguap. Selanjutnya, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi cair. Peristiwa mengembun melepaskan kalor. Contoh peristiwa mengembun adalah bagian luar gelas yang basah ketika diisi air dingin atau es batu. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud padat menjadi gas. Peristiwa menyublim membutuhkan kalor atau panas. Contoh peristiwa menyublim adalah kamper yang disimpan di ruang terbuka akan mengecil dan habis. Selanjutnya, mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi padat. Peristiwa mengkristal melepaskan kalor atau panas. Contoh peristiwa mengkristal adalah peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Masuk ke materi selanjutnya, unsur dan senyawa sebagai zat tunggal. Unsur dan senyawa merupakan zat tunggal yang memiliki sifat dan komposisi tertentu. Perbedaan unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa merupakan bagian dari zat tunggal, yaitu zat yang terdiri dari satu jenis materi. Perbedaannya adalah unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, sedangkan senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana, meskipun menggunakan reaksi kimia. Unsur merupakan bahan dasar yang menyusun segala macam materi. Contohnya, yang pertama hidrogen, yang kedua besi atau ferum, yang ketiga oksigen, dan yang keempat kalsium. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari dua unsur atau lebih yang bergabung menjadi satu. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Contohnya, satu air, kedua garam dapur, dan ketiga gula tebu. Masuk ke materi selanjutnya. Campuran dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran zat-zat yang terdistribusi secara merata, sehingga zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Campuran homogen tidak dapat dipisahkan melalui metode pemisahan fisik yang sederhana seperti filtrasi atau penyaringan. Contoh campuran homogen. Yang pertama air garam, yang kedua udara, yang ketiga kuningan, dan yang keempat perunggu. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran zat yang memiliki komponen berbeda dan tidak tersebar secara merata, sehingga zat penyusunannya masih dapat dibedakan. Campuran heterogen dapat dipisahkan melalui metode pemisahan fisik, seperti pengendapan, flotasi, sentrifugasi, dan filtrasi. Contoh campuran heterogen. Yang pertama pasir, kedua kerikil, ketiga minyak, dan yang keempat air. Metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran adalah cara untuk memisahkan atau memurnikan senyawa atau kelompok senyawa dari suatu bahan. Pemisahan campuran dilakukan untuk mengambil zat bermanfaat dan memisahkan zat pengotor dari campuran. Beberapa metode pemisahan campuran yaitu: yang pertama, filtrasi, memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Yang kedua, sublimasi, menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Yang ketiga, kristalisasi, metode yang banyak digunakan dalam berbagai industri kimia, farmasi, hingga pengolahan makanan. Dan yang keempat, destilasi, metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih atau kemudahan menguap dari komponen-komponennya. Dan yang kelima, kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam.
untuk memisahkan komponen atau berupa molekul yang berada pada larutan. Molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.